down, I know you got me, baby. Manusia dalam Al-Quran, Bashar, Insan, dan Al-Nas. Bashar disebut 27 kali dalam Al-Quran, dijelaskan sebagaimana manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat untuk makan, minum, memiliki syahwat, dan memiliki raut wajah. Kata insan disebut 65 kali dalam Al-Quran, menjelaskan bahwa manusia itu mengemban amanah. Amanah yang berupa komitmen dan juga perjanjian. Al-Nas disebut 240 kali dalam Al-Quran, menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu wamin al-nas, yang berarti di antara manusia. Ada manusia yang bertakwa, kafir, dan juga munafik. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan faktor penggerak. Al-Quran mengisyaratkan bahwa manusia tercipta melalui beberapa tahapan. Sebagaimana surah An-Nuh ayat 16 yang berbunyi, wa qad khalaqakum atwara, yang artinya, dan sungguh dia telah menciptakan manusia melalui beberapa tahapan. Ayat ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam membentuk dan menciptakan manusia. Penciptaan manusia ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap jasad. Jasad artinya adalah tubuh, badan. Mufasir menafsirkan bahwa jasad terdiri dari darah dan daging. Al-Quran menginformasikan bahwa jasad manusia tercipta dari tanah yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 26 yang berbunyi, walaqad khalaqnal insana min solsolin min hama'in masnun, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Penegasan Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan dari tanah merujuk pada pengertian jasad. Yang kedua adalah tahap hayat. Al-hayat artinya hidup. Setelah penciptaan Nabi Adam, keturunan Nabi Adam diciptakan dari setetes air yang hina. Seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang sangat hina dan lemah. Yang ketiga adalah tahap ruh. Ruh artinya adalah jiwa. Ulama menyatakan bahwa ruh adalah nafas yang berjalan di seluruh tubuh atau jasad manusia. Jika ruh itu keluar dari jasad manusia, maka manusia tidak akan lagi bernafas. Yang keempat ada tahap al-nafs. Para filosof menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-nafs adalah jiwa. Ada juga yang menyebutkan dengan al-nafs sebagai akal yang bisa membedakan sesuatu. Kesimpulan adalah proses penciptaan manusia yang pertama adalah diciptakan dari tanah, 2 keturunan manusia diciptakan dari segumpal darah, yang ketiga peniupan ruh, yang keempat perkembangan di dalam rahim. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kehambaan dan kekhalifahan. Manusia pada satu sisi merupakan seorang hamba dan pada satu sisi lain merupakan seorang khalifah. Bagi seorang hamba atau basyar, manusia memiliki keterbatasan sesuai dengan makna basyar yang berarti kulit. Sedangkan sebagai seorang khalifah atau insan dan al-nas, manusia memiliki kebebasan. Seseorang yang hanya mengabdikan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah tanpa peduli dengan pengembangan ilmu dan kemanusiaan, ia akan mengalami kehampaan pada jiwanya. Sebaliknya, seseorang yang hanya mengabdikan dirinya untuk ilmu dan kemanusiaan tanpa peduli dengan pengembangan spiritualitasnya, ia akan memiliki kehampaan pada spiritualitas. Sebagai seorang hamba, ia harus mengabdikan dirinya ke hadapan Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Dan sebagai seorang khalifah, ia harus memiliki kreativitas diri untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Materi selanjutnya adalah kekhalifahan dan kalam ekonomi. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai keterkaitan antara kekhalifahan dengan ekonomi, yang dimana perilaku manusia mencerminkan fungsi kekhalifahannya. Nah, dalam ekonomi Islam, sektor gas harusnya lebih menjadi fokus utama karena memberikan manfaat yang nyata. Di Indonesia
semakin menghambat kemajuan perekonomian Indonesia. Nah, penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara sektor keuangan dan real serta tata kelola yang lemah. Krisis ekonomi global yang sering berulang lebih didominasi pada sektor keuangan serta ketimpangan pada sektor real yang menjadi penyebab utama ketidakstabilan ekonomi. Ekonomi barat sering memisahkan moralitas dan spiritualitas dalam bisnis, menciptakan kerusakan lingkungan dan sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai tauhid, keadilan, dan kekhalifahan yang dimana ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan universal. Bisnis ini lebih menekankan kontribusi pada kebahagiaan manusia daripada hanya memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Buku Good Business oleh Mihaly Csikszentmihalyi dan Scale Business as Usual oleh Richard Branson menyoroti pergeseran orientasi bisnis menuju keberlanjutan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Bisnis ini lebih menekankan kontribusi pada kebahagiaan manusia daripada hanya memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Pelaku bisnis dalam ekonomi Islam bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan kesejahteraan seluruh makhluk. Krisis ekonomi kontemporer berakar pada hilangnya moralitas dan etika dalam bisnis serta absennya nilai ketuhanan. Buku